Yang sakit? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo siapa yang mau berdoa? Ya, ayo yang tentang gotong royong. Nah, hari ini kita belajar tentang gotong royong dalam berinteraksi. Gotong royong dalam berinteraksi. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari gotong royong tentang tolong menolong. Nah, masih ingat gak arti gotong royong? Ayo, siapa yang masih ingat arti gotong royong? Ayo, yang dulu, apa artinya gotong royong? Gotong royong adalah hal yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, hal yang dilakukan secara bersama-sama. Namun sebelum Bu Guru jelaskan lagi, Bu Guru sudah menyediakan video. Tolong anak-anak disimak baik-baik. Setelah itu nanti baru Bu Guru lanjutkan. Ya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk hubungan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah belasan kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan seperti kita para belajar, gotong royong termasuk dalam salah satu konsentrasi Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kata-kata yang bisa kami kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kami jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kami jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kami jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kami jalankan nanti di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kami jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, sehingga kebersamaan, saling menghargai dan merasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kami membentuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan teman kamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punya dari kemampuan bersama. Nah, intinya informasi dan ilmu tidak terlambat kalau dibagi, malah dengan saling berbagi makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai.
gotong royong? Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau ingin memiliki keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di sekolah dan melanjutkan kegiatan di gotong royong, misalnya kegiatan mendirikan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang benar-benar besar. Tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mendukung sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan gimana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa. Anak-anak, bagaimana tadi videonya? Sudah dipahami? Sudah. Ya, videonya tentang apa? Gotong royong. Tentang gotong royong. Gotong royong itu dilakukan di mana saja? Di sekolah. Nah, terus nah ini manfaat dari gotong royong. Tambahan tadi dari videonya tuh. Manfaatnya bisa dibaca nggak? Bisa. Ya, manfaat gotong royong kita baca bersama-sama. 1. Mempererat rasa persaudaraan kelas. 2. Mengerjakan suatu pekerjaan. 3. Membuat suatu pekerjaan menjadi lebih ringan. 5. Meningkatkan kekompakan warga. Ya, 5 yang terakhir. Menghemat pengeluaran. Nah, ini manfaat-manfaat gotong royong. Ini hanya guru ingatkan kembali. Nah, hari ini kita belajar tentang gotong royong dalam berinteraksi. Apa sih itu Bu Guru? Kemarin kan tolong-menolong. Kalau teman kita kesusahan, kita harus membantu. Nah, apa hubungannya dengan interaksi Bu Guru? Interaksi itu apa? Nah, makanya Bu Guru jelaskan. Gotong royong dalam berinteraksi. Nah, anak-anak tadi sudah melihat videonya. Gotong royong itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, apa hubungannya dengan interaksi? Interaksi itu artinya hubungan timbal balik antar individu dengan individu. Individu itu siapa? Kita. Sendiri itu individu. Antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok. Terus interaksi antara individu dengan kelompok. Yang bagaimana itu Bu Guru? Nah, Bu Guru minta tolong 2 orang ke depan. Ayo, yang berani, maju 2 orang. Ayo. Ayo kalian berdua. Sini ke depan. Yang mana itu interaksi individu dengan individu. Nah, oke. Nah, kalian saling berhadapan nih. Ya. Coba kalian ngomong. Iya. Nah. Dan ini namanya kalau mereka bicara antara si Isabel dengan si Jelita, itu namanya interaksi Antar individu dengan individu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, interaksi individu dengan kelompok. Yang mana itu contohnya? Nih, ini yang kita lakukan ini. Ini Bu Guru, individu. Kalian individu. Kelompok. Nah, kan banyak. Kalau kelompok itu kan terdiri dari 2 sampai 3 orang.
Oh. Nah, apa hubungannya dengan gotong royong? Nah, hubungannya dengan gotong royong, di dalam kita berinteraksi itu, contohnya kita melakukan gotong royong di sekolah, contohnya nih gotong royong, bekerja, kerja bakti membersihkan kelas. Di saat kita kerja bakti itu atau melakukan gotong royong itu, kita melakukan komunikasi, kita berbicara. Nah, itu namanya hubungannya ya antara gotong royong dengan komunikasi. Di saat kita melakukan gotong royong itu, kita juga akan melakukan komunikasi atau berbicara. Nah, jadi hubungannya tadi itu ya, kita melakukan komunikasi dengan di saat kita melakukan gotong royong. Nah, Bu Guru menjelaskan lagi, di saat kita berinteraksi itu ada yang namanya perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu seperti apa? Nah, jadi di sini tadi Bu Guru belum kasih contoh ya. Nah, ini Bu Guru sudah siapkan ini contoh-contoh daripada gotong royong dulu. Nih gotong royong nih. Apa yang mereka lakukan ini? Coba saya lihat. Membangun rumah. Membuat rumah. Ya, membuat rumah. Biasanya gotong royong ini di desa-desa masih mereka memperlakukan yang namanya gotong royong. Desa-desa contohnya hari ini kerja di sawah si Bapak Budi, besok kerja di sawah Bapak Rian. Nah, jadi manfaatnya tadi itu menghemat waktu, menghemat uang juga pengeluaran tidak bayar, hanya menyiapkan makanannya saja. Ingat kalau gotong royong itu tidak menuntut imbalan, tidak menuntut imbalan jasa. Contohnya yang seperti yang dilakukan tadi nih, mereka ini kerjasama ya membangun rumah. Mereka kerjasama membangun rumah. Nah, ini ada manfaatnya. Di saat mereka bekerja ini ada komunikasinya, ada interaksinya. Jadi dengan mereka berinteraksi, jadi mereka bisa mempererat hubungan mereka. Semakin dekat enggak? Kalau cerita kan semakin dekat enggak? Ya, lama-lama kalau cerita kan saling cerita-cerita, saling mengenal satu sama lain, jadi merasa lebih dekat. Nah, contohnya ini mereka lagi apa ini? Itu memperbaiki jalan. Ya, memperbaiki jalan. Ya, mereka memperbaiki jalan. Terus ini juga mereka sedang ini semua kegiatan-kegiatan yang mengandung gotong royong. Ada juga kegiatan yang dilakukan sendiri-sendiri. Contohnya seperti apa tuh? Belajar. Kalau mau belajar gotong royong enggak? Ya, dilakukan sendiri-sendiri ya. Contohnya makan. Kalau makan gotong royong kalau makan? Enggak. Masa gotong royong harus disuapin? Ya. Nah, jadi kalau makan, siapa yang pernah gotong royong makan? Contohnya nasinya satu piring sambil disuapin. Hah? Saya suapin adek. Oh, suapin adek. Dulu pas kecil. Ya. Jadi ingat, yang gotong royong itu dilakukan oleh orang banyak. Kalau kegiatan sendiri berarti dilakukan oleh sendiri. Nah, terus tadi kita sudah sampai di interaksi tadi ya. Maaf Bu Guru ulang balik ya. Nah, interaksi. Sudah paham tentang interaksi antara individu dengan individu? Sudah. Individu dengan kelompok bagaimana? Sudah. Individu dengan
kelompok interaksi. Ya, sudah paham ya. Nah, di dalam melakukan tadi itu interaksi, ada yang namanya perbuatan terpuji. Yang mana itu perbuatan terpuji? Nah, ini. Membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ini perbuatan terpuji. Nah, itu apa? Itu terpuji tidak? Terpuji. Ya, itu mereka sedang tadi gotong royong. Nah, ini perbuatan apa ini? Itu perbuatan terpuji. Contohnya ramah. Murah senyum. Jangan cemberut terus. Cemberut enggak? Aku masih di sini. Ya, harus murah senyum. Sopan. Nah, terus Bu Guru mau Sebentar. Miss di luar aja. Biar dari sini aja. Tek. Bisa kalian di sini biar kalau Miss bilang masuk Miss angkat tangan kalian masuk. Yang mana tadi 2 orang itu? Kamu di belakang. Nah, oke anak-anak. Itu tadi tentang perbuatan terpuji. Nah, terus kita bisa contohnya perbuatan terpuji lagi. Kalau kita pergi sekolah, apa yang dilakukan sama orang tua? Kita salamin orang tua. Jadi, nah, yang datang tadi itu si ini tadi, si Marcel tadi itu perbuatan. Ya, oke, sini dulu ya. Ini, maaf ya. Nah, tadi dari kedua teman kita ini, kira-kira siapa tadi yang mencerminkan perbuatan terpuji? Kenapa dia? Dia mengetok pintu tahu. Kenapa si Marcel tidak? Kenapa Yasmin? Kenapa Yasmin? Tidak sopan. Jadi tadi ini perbuatan kurang terpuji. Tadi yang dilakukan si Palan merupakan perbuatan terpuji. Oke, terima kasih sayang. Ya, oke. Jadi itulah contoh-contoh daripada perbuatan terpuji dan masih banyak lagi. Oke, udah capek ya? Ayo, berdiri dulu. Kita bermain sebentar dulu. Oke. Tepuk apa? Mau tepuk apa? Semangat ya. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Ayo kita berinteraksi. Ayo berdiskusi. Ayo atur kursinya. Nah, karena sudah terbentuk kelompoknya, di kelompoknya nanti dipilih siapa ketuanya dan siapa sekretarisnya yang mencatatnya. Lalu siapa yang Oke, dengarkan instruksinya. Hai. Sudah lihat instruksinya apa yang dilakukan? Dari gambar itu, anak-anak menuliskan gambar itu merupakan gotong royong apa tidak, dan menulis manfaatnya apa. Kalau gotong royong, manfaatnya melakukan kegiatan itu apa? Paham? Paham. Oke, sekarang boleh dikerjakan. Belum. Sudah selesai? Sudah. Oke. Bu Guru minta tolong untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Bu Guru minta tolong satu perwakilan kelompok aja ya. Perwakilan kelompok yang diunjuk. Siapa yang diunjuk di kelompoknya untuk membacakan ke depan? Siapa yang sudah unjuk tangan? Yang sudah selesai? Oke, kelompok 2, silakan maju ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dari gambar itu adalah gotong royong memperbaiki jalan. Manfaat gotong royong memperbaiki jalan: pertama, jalanan tidak rusak lagi. Yang kedua, tercipta kedamaian antar sesama. Yang ketiga, mempercepat status pekerjaan. Yang keempat, pekerjaan manusia lebih ringan. Yang kelima, terjadi kepedulian antar masyarakat. Terima kasih. Sudah hebat ya. Tahu manfaat gotong royong. Oke, kelompok yang mana lagi? Oke, kelompok 1, silakan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam gambar tersebut, gotong royong membangun rumah. Manfaat gotong royong: mempererat rasa persatuan dan kesatuan, mempercepat suatu pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, meningkatkan kekompakan warga, mempererat rasa silaturahmi. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke anak-anak, hasil diskusinya sudah oke, sudah bagus ya tentang gotong royong. Ya, sudah mengerti, sudah paham tentang gotong royong dan manfaatnya. Dan sekarang Bu Guru
Wahyu, Angelo, Asa. Ya, terima kasih sudah nilainya bagus-bagus 100 semua. Ya, karena sudah paham ya materi yang sudah kita pelajari tadi. Dari tadi kita sudah belajar. Mari kita simpulkan, kira-kira ada nggak anak-anak yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang dari tadi pagi, yang dari tadi sampai sekarang. Ayo, siapa? 1 orang, 2 orang boleh juga, 3, semua juga boleh. Ayo. Siapa? Oke, Tiani, silakan. Hari ini kita sudah belajar tentang gotong royong dan apa gotong royong, dan juga perbuatan-perbuatan yang terpuji. Nah, terus kita sudah belajar, sudah menyanyi dan juga sudah bermain. Itu saja yang kami sudah pelajari. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tiani. Ada yang dari sini bisa menyimpulkan yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo. Ayo. Mau gimana Pak ya? Aman? Aman? Jadi dari kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang gotong royong di lingkungan keluarga, masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Kita juga sudah mengetahui apa manfaatnya dan kenapa gotong royong harus ada dalam kehidupan manusia. Dan kita juga dari tadi kita sudah bermain, bernyanyi, dan kita juga sudah mengetahui hal-hal terpuji seperti bersedekah kepada orang yang mampu dan menghormati orang yang lebih tua daripada kita. 100 buat saya. Senang ini. Oh, sudah bisa menyimpulkannya. Ya, seperti yang disimpulkan teman-teman sebelum Bu Guru menyimpulkan yang pelajaran kita hari ini, kira-kira ada nggak yang mau ditanya sama Bu Guru sebelum siapa tahu ada yang masih Bu Guru saya tidak mengerti Bu Guru. Ayo, boleh ditanya. Ayo. Sudah paham nih belum? Sudah paham. Sudah apa belum? Sudah. Yang bener aja. Kenalan ya? Ya. Aman? Oke, baik. Hari ini seperti yang sudah disimpulkan teman tadi, kita sudah belajar tentang gotong royong, artinya bekerja secara bersama. Manfaatnya banyak, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Kenapa sayang? Mengapa kita harus mempelajari gotong royong dalam berinteraksi? Supaya hidup kita ini menjadi damai, ada keharmonisan, tercipta keharmonisan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sopan, orang suka nggak sama kita? Tidak. Kalau kita tidak menghormati orang tua, bagaimana? Orang tua akan marah. Kalau kita tidak membantu orang tua di rumah, bagaimana? Orang tua akan marah. Kalau kita tidak melakukan piket atau kerja bakti di lingkungan sekolah atau dalam kelas, teman-teman kita bagaimana? Senang nggak sama kita? Tidak. Kita sudah melakukan itu semua, kita akan menjadi banyak teman dan hidup kita menjadi bahagia. Nah, di
Di dalam berinteraksi harus diingat kita ini sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, makhluk sosial itu selalu melakukan yang namanya interaksi. Interaksi antara individu dengan individu, antar kelompok dengan kelompok, antar individu dengan kelompok. Nah, itu kita sudah mempelajari hari ini dan ini yang terakhir. Karena kita sudah mempelajari tentang gotong royong, mari kita bernyanyi. Nah, mari kita bernyanyi. Gotong royong dilakukan sukarela, gotong royong banyak manfaatnya, meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat hidup rukun dan damai. Oke, semua berdiri dulu, semua berdiri. Boleh goyang-goyang dari beres. Kalau suka gotong royong tepuk tangan, kalau suka gotong royong tepuk tangan. Gotong royong membuat pekerjaan lebih ringan, membuat pekerjaan cepat selesai. Gotong royong dilakukan sukarela, gotong royong banyak manfaatnya, meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat hidup rukun dan damai. Oke. Ya, silakan duduk. Nah, gimana, senang nggak? Tenang. Nah, nanti kapan kita lanjut lagi. Nah, karena pelajaran kita sudah mulai mau berakhir, kita akhiri pelajaran kita. Bu Guru akan kasih tugas nih. Tugas oleh-oleh, mau nggak bawa oleh-oleh? Oleh-oleh, satu aja oleh-olehnya ya. Oke, di halaman di bukumu itu ada di halaman 34. Ya. Di halaman 34 itu nanti dikerjakan di rumah ya. Oke. Itu minggu depan kita dikumpul ya. Minggu depan dikumpul ya. Itu kaliannya. Itu bisa dikerjakan ya. Gampang kan? Tadi tentang perbuatan terpuji dalam hidup bergotong royong. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita mau ngapain dulu? Kita berdoa ya. Doa pulang. Siapa yang mau pulang? Saya. Saya yang tidak mau pulang. Siapa yang tidak mau pulang? Siapa yang mau pulang? Mari kita berdoa. Silakan satu orang maju ke depan. Ayo sama, ayo satu orang ke depan. Yang berani, Bu Guru nggak mau unjuk. Yang berani. Silakan berdiri maju saja. Ayo. Oh, nggak mau pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Oh, terima kasih karena Tuhan memberi kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari kami sudah selesai belajar kiranya Engkau memberkati Akhirnya yang sudah mengajar kami dalam memberkati kami dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan kami haleluya. Amin.